Jazakillah khairan kasiran atas doa-doa ibu-ibu semuanya. Ini benar-benar ini ya, Masya Allah. Jangan-jangan ini kursinya udah ada namanya masing-masing. Nanti Ustazah sana dicatat. Iya, jadi saksi insya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna amalan salihah. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama Ibu Ketua Majelis Taklim, Ibu Ustadzah Ro'iyah, dan juga para pengurus Majelis Taklim Al-Istiqomah, yang mudahan senantiasa ikhlas, istiqomah ikhlasnya, istiqomah amalnya, dan mudah-mudahan senantiasa berbuat baiknya juga istiqomah. Amin ya robbal alamin. Juga buat ibu-ibu semuanya jamaah Majelis Taklim Al-Istiqomah, ya, ibu jangan ada yang duduk di bawah. Harus duduk di atas semuanya gitu ya, biar temennya yang duduk di atas enak, ya, begitu ya. Oke ya, Bu, enak Bu. Nggak ada duanya di Majelis Taklim memang. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, makin lama makin banyak soalnya Ibu ya. Alhamdulillah. Karena alhamdulillah makin merasakan kebutuhan kita terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak Bu ya? Bermanfaat banget berarti ini Majelis Taklimnya Bu. Jangan lupa nanti saling menjadi saksi kebaikan ya Bu ya. Mudah-mudahan waktu, tenaga, kemudian apapun yang terlibat di sini dalam kebaikan-kebaikan ini ya nanti menjadi pemberat dalam amal soleh kita. Amin ya robbal alamin. Ya. Ibu-ibu sekalian, kita sampai pada hadis berapa Bu? Hadis 5 ya? Hadis ke-5. Oke. Ya. Udah biarin aja Bu ya. Jangan diperdulikan. Dia punya proyek sendiri. Alhamdulillah mau diajak. Mau bikin proyek katanya. Ya udah biarin, alhamdulillah ya. Biar ngerti lah maknya ngumpul sama mak ibu-ibu ya kan. Ya alhamdulillah. Oh ngajinya ke situ semua. Iya Bu, ayo Bu, duduk Bu, cari tempat. Masih ada nggak kursinya? Nah itu ada. Alhamdulillah. Sudah ketemu ya Bu, hadis ke-5 ya. Kita bahas judulnya, kalau diterjemah nih judulnya adalah menolak kemungkaran dan bid'ah. Ya. Nah duduk Bu. Oke, alhamdulillah. Ya. Ini pokoknya bangkunya kuat kan Bu ya. Mudah-mudahan gak ada insiden. Kalau kira-kira kurang kokoh di double aja. Ya. Kuat ya insya Allah. Baik. Hadis yang ke-5. Hadis yang ke-5 ya kan benar ya. Terakhir hadis ke-4. Ya. Saya baca hadisnya ya Bu, seperti biasa baca teksnya terlebih dahulu, nggak diputus ya, supaya mudah-mudahan kita dapat keberkahan ya deh. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siap Bu, saya baca ya. Saya aja yang ngomong ya, ibu-ibu ya. Ya. Yang lain mendengarkan. Oke? An Ummil Mukminina Ummi Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim.
Wa fi riwayatin li muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu teks hadisnya. Ya Bu ya. Sekarang kita dengerin terjemahannya. Ya. Terjemahannya dari Ummul Mukminin. Ummul Mukminin itu apa Bu? Artinya ibunya orang-orang mukmin. Berarti yang meriwayatkan hadis ini adalah istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ibunya orang-orang mukmin. Makanya haram dinikah setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita pun kalau sama ibu kita bagaimana Bu? Kita hormati, betul? Ya, dihormati, dimuliakan. Begitu juga dengan Ummul Mukminin, harus dihormati dan harus dimuliakan. Ya, Ummul Mukminin Ummu Abdillah, yaitu namanya Aisyah radhiyallahu anha. Kalau perempuan yang RA itu bunyinya radhiyallahu anha, ya. Kalau laki-laki, kalau RA, ya kan singkatannya radhiyallahu anhu. Ya karena Aisyah itu perempuan, maka kita bacanya radhiyallahu anha. Beliau berkata, apa yang dikatakan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ya, apa sabdanya Rasulullah? Barang siapa mendatangkan hal baru dalam urusan agama yang tidak termasuk bagian darinya, maksudnya tidak termasuk bagian darinya itu tidak ada dasar hukumnya, begitu ya Bu ya, maka tertolak. Tertolak itu tidak diterima, ya. Nah ini hadis yang demikian diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. HR itu berarti hadis riwayat. Paham ya Bu? Nah kemudian ada riwayat yang lain dari Imam Muslim. Teksnya, terjemahannya begini. Rasulullah bersabda, barang siapa melakukan amalan tanpa didasari perintah kami, ya, maka tertolak. Ustazah, sudah dibacakan teks hadisnya, sudah dibacakan terjemahnya, tapi masih belum paham. Belum dong, ya. Benar Bu? Ya, kalau udah paham berhenti nih. Nggak jadi dilanjutin. Ya, belum paham Ustazah, kita pahamkan insyaallah, ya. Apa sih yang dimaksud dengan gitu ya Bu ya? Sesuatu yang diada-adakan dalam agama yang dimaksud pada hadis ini, kan begitu kan? Jadi pertanyaan besar kita, ya. Maka kalau kita lihat tadi hadisnya Bu, sahih derajatnya, ya. Hadisnya sahih itu berarti hadis yang bisa kita jadikan pegangan hukum, kita bisa pakai untuk berdalil. Jadi tidak ada alasan untuk menolak hadis ini. Terpercaya hadisnya, riwayatnya sampai kepada Rasulullah dari jalurnya Aisyah yang meriwayatkan orang-orang, ya, memang ulama-ulama hadis yang luar biasa, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim dan beberapa ulama hadis lain. Jadi ini hadisnya Bu masyhur nih, banyak banget ya Bu ya yang meriwayatkannya, dan itu menjadi kategorinya sahih, ya. Urgensi atau pentingnya kita belajar hadis ini apa? Kita mengetahui bahwa dasar Islam, ya kan, yang sangat penting itu ada pada hadis ini. Kok begitu kan gitu ya? Karena gitu ya Bu ya, dalam bab masalah ibadah nanti kita diwajibkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus sesuai dengan tuntunan. Paham Bu? Ya. Kalau kita beribadah, kalau kita beramal, ya, kalau amalan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus sesuai dengan tuntunan. Tuntunannya siapa? Tuntunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah pasti berdasarkan dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Semua Rasulullah yang Rasulullah sampaikan tidak ada lain kecuali ya Bu ya, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ditetapkan oleh Rasulullah semuanya pasti dari
Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mengimani Rasulullah itu tidak boleh separuh-separuh. Nggak boleh yang ini kayaknya cocok sama saya deh, yang ini nggak cocok sama saya deh, gitu kan ya. Terus kemudian ambil yang cocoknya saja, itu nggak boleh ya Bu ya. Harus kalau kita amantu billahi wa rasulihi, itu berarti apa? Kita betul-betul berimannya ya 100% menerima semua ketetapan. Bagaimana cara kita beribadah? Ngikut siapa? Ngikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bu. Tapi kan kita nggak sejaman sama Rasulullah, nggak ketemu sama Rasulullah. Maka kemudian kita mengikuti para ulama yang berguru sampai sanad keilmuannya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Ya, Bu ya. Oh, ini ya. Apa yang disampaikan itu nyambung sampai ketemu sama Rasulullah. Nah, begitu yang benar Bu. Maka kita mantep tuh ya. Nah kemudian kita pahami hadis ini dari sisi fikul hadisnya. Yang pertama Ibu, Islam ya dilakukan dengan cara ittiba. Ittiba itu apa? Mengikuti. Siapa yang diikuti? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya apapun yang dilakukan sama Rasulullah ya Bu ya, itu udah dijamin dah pasti benernya ya. Nggak usah kita kita merasa pinter terus kemudian mengevaluasi. Ada Bu yang mengevaluasi Rasulullah ya, dikoreksi Rasulullah gitu ya. Itu kan zaman dulu ya kan, zaman sekarang sudah tidak sesuai dengan realisasinya, sudah tidak sesuai dengan masanya. Ada yang begitu Bu? Ada aja di luar sana ya kan Bu ya, di luar sana ada aja ya. Tapi mudah-mudahan sebenarnya harapan kita nggak ada Bu. Jadi umat Islam itu betul-betul gitu umat yang tidak ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi hadis ini mengajarkan kepada kita tentang kemurnian Islam. Ya, kemurnian Islam, betul-betul Islam itu begini loh, ajaran Rasulullah itu begini loh. Ya, nggak usah kemudian kita nambah-nambahin lagi, bikin-bikin masalah lagi, bikin-bikin sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, yang tidak ada dasarnya juga, begitu ya Bu ya. Jadi segala sesuatu perkara ibadah ya Bu ya, perkara ibadah, perkara muamalah itu harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita paham apa yang dilakukan Rasulullah karena apa yang dilakukan Rasulullah kemudian dilanjutkan oleh para sahabat. Kemudian para sahabat ya dilanjutkan oleh para tabi'in. Para tabi'in dilanjutkan oleh para tabi'in. Terus kemudian dilanjutkan oleh para ulama yang sampai kepada kita. Ya, maka kita mengikuti mereka. Begitu Bu, yang dimaksud dengan ittiba itu begitu. Makanya saya tanya sama ibu-ibu, Bu, dulu belajar ngaji itu misalnya belajar sholat gitu dari mana? Dari guru saya. Betul kan Bu ya? Ya. Dulu dari guru saya gitu ya. Nanti Bu, kalau sholat ngadep ke kiblat taunya dari mana? Ada orang yang tidak pernah buka kitab, nggak pernah baca kitab, ya kan? Jawabnya apa? Dari guru saya, gitu kan? Ngikut dia dari guru saya gitu ya. Nah itu memang ya cara Islam itu begitu, ittiba, ngikuti. Pastikan saja yang kita ikuti adalah betul-betul yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan Bu ya, nyambung gitu loh sanad keilmuannya sampai kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di dalam Ali Imran ya Bu, dari surat Ali Imran Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya, artinya kalau kamu memang mencintai Allah gitu ya, maka ikutilah gitu ya. Ikutilah aku. Aku siapa Bu? Rasulullah. Ya, maka Allah akan mencintaimu. Dulu ayat ini spill sedikit gitu ya.
ayat ini itu ya ditujukan kepada orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang mereka mengaku-ngaku mencintai Allah, tapi mereka tidak mau menerima Rasulullah, begitu. Ya, Bu, makanya kalau kita baca cerita sirah gitu ya, Bu ya, itu tuh kita lihat gitu ya dalam sirah itu bahwa orang-orang musyrikin, Quraisy gitu kan, orang-orang Yahudi gitu, dan yang lainnya itu juga mengatakan gitu ya, bahwa aku beriman sama Allah gitu, amanna billah gitu. Bukan mereka nggak kenal sama Allah, Bu, kenal, iya, ya. Dan memang mereka tuh ya Tuhan mereka juga Allah, gitu. Tetapi apa yang membuat mereka keimanannya ditolak sama Allah Subhanahu Wa Taala? Karena mereka tidak mau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam iman itu harus sepaket, paham Bu ya? Sepaket iman kepada Allah disertai dengan iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau iman kepada Allah saja menolak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini imannya tidak diterima. Sama seperti orang-orang zaman dulu begitu. Akhirnya mereka kemudian bikin tandingan-tandingan lagi gitu, ya. Terus kemudian mereka bikin berhala, ngangkat-ngangkat gitu ya. Kayak makhluknya Allah justru disamakan dengan kedudukannya dengan Tuhan, disembah sama mereka, dipuji sama mereka, diminta-mintain sesuatu sama mereka gitu kan. Karena mereka tersesat dengan kekufurannya, ya Bu ya, menolak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan iman yang seperti itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ittiba, ngikut sama Rasulullah baru benar, begitu. Ya, iman yang ngikut sama Rasulullah, iman yang senantiasa kita mengikuti apa yang dikerjakan Rasulullah, apa dan bagaimana, ya Bu ya, akhlaknya Rasulullah, bagaimana ibadahnya Rasulullah, itu yang benar. Dan kita kalau orang muslim itu tidak serta-merta hanya sekedar bagaimana Rasulullah beribadah, tapi sampai bagaimana Rasulullah beramal setiap hari, ya Bu ya. Cara makannya, cara tidurnya, keseharian beliau, ya Bu ya, sunnah-sunnahnya, itu sampai kita berusaha mengikuti Rasulullah SAW. Betul apa betul? Ya, semaksimal upaya kita bisa, kita coba untuk mengikuti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pada hal-hal yang disunnahkan saja kita ikuti bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlaku, pada hal kesyahsiahnya, kepribadiannya, pada perangai beliau pun kita berusaha untuk mengikuti beliau. Bagaimana kemudian dengan ya Bu ya, hal-hal yang memang sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita kerjakan, harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak boleh kita apa Bu? Kita bikin sendiri, ya. Itu apa namanya? Ada tuh Bu disindir oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Asy-Syura, ya, ayat 21. Ya kan, Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan begini, am lahum syuraka'u syari'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah, gitu. Artinya apa? Apakah mereka mempunyai sekutu yang membuat peraturan dalam agama bagi mereka yang Allah tidak mengizinkannya, ya. Disindir seperti itu. Jadi jangan sampai kita mengikuti jalan yang tidak benar. Nah, kemudian yang kedua, itu tadi yang pertama ya Bu ya, terkait dengan apa? Terkait dengan ittiba, yaitu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya kita kalau beribadah itu memang harus ada dalil usulnya Bu, minimal begitu. Ya, dalil usul gitu, dasar dalilnya. Ya. Ya, lebih-lebih lagi pada hal-hal yang gitu ya, Rasulullah betul-betul contohkan itu dari A sampai Z misalnya. Contoh misalnya dalam hal sholat gitu kan Bu ya, Rasulullah kan contohkan ya. Walaupun misalnya dalam perintah di dalam Al-Quran
Itu kan ya perintahnya cuma wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat, kan tidak ada tata cara bagaimana sholat kan gitu. Tapi kemudian Rasulullah mencontohkan ya, shollu kama ra'aitumuni usolli, kan begitu. Ya, kalian sholatlah sebagaimana aku sholat. Bagaimana sholatnya Rasulullah? Kemudian Rasulullah contohkan takbiratul ihramnya begini, sampai salamnya begini. Itu Rasulullah contohkan. Maka kita ngikut, ya kan? Ngikut pada apa yang dilakukan Rasulullah. Tapi kemudian kalau ada ibadah yang kemudiannya hal-hal yang gitu ya Bu ya, mungkin Rasulullah tidak kerjakan tapi ada dalilnya misalnya gitu kan. Nah yang penting ada dalilnya ini, gitu kan? Dalilnya itu yang penting gitu. Pentingnya ada dalilnya, bukan berarti Rasulullah tidak mengerjakan sesuatu yang didalilkan oleh Rasulullah. Tidak mungkin. Kalau Allah sudah perintahkan, begitu kan ya Bu ya. Kalau Allah sudah perintahkan, pasti dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah itu sesuatu yang harus kita pahami bersama. Tidak mungkin gitu. Hanya keilmuan kita yang harus dikembangkan untuk mencari gitu ya Bu ya, untuk mencari dan untuk mentelaah dan mengkajinya gitu. Paham ya Bu ya? Kemudian yang kedua, berbagai perbuatan yang tertolak. Nih hadis ini teman-teman semuanya, ibu-ibu ya, ini merupakan dasar yang jelas bahwa semua perbuatan yang tidak didasari oleh perintah syar'i itu tertolak. Ya, tertolak. Jadi harus ada dasar-dasarnya secara syariahnya. Ya, contoh dulu itu ada seorang laki-laki ya yang dia itu puasa, ya kan? Yang dia itu puasa disertai dengan menjemur diri. Ya, puasa disertai dengan menjemur diri. Nah, itu sesuatu yang tidak ada dalilnya, ada diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhirnya ya dihampiri dan disuruh untuk berteduh. Ya, jadi puasanya diwajibkan, kan begitu ya Bu ya. Tapi puasa sambil menjemur diri, gitu kan ya. Itu sesuatu yang tidak ada. Zaman dulu tuh tidak ada gitu ya. Dan Rasulullah tidak memerintahkan seperti itu. Puasa aja gitu. Ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, ibu sekalian ya, nanti hadis ini juga menunjukkan bahwa semua perbuatan baik yang berhubungan dengan perintah maupun larangan terkait dengan hukum syarak karenanya ya, dengan berhubungan dengan hukum syarak itu semuanya harus didasari dengan apa Bu? Dalil, begitu ya. Jadi jangan sampai gitu ya kita nanti melakukan perbuatan yang seolah-olah gitu kan, itu kayak seolah-olah hukum syariat, tapi sebenarnya tidak ada di dalam di dalam syariat, begitu. Seolah-olah ini Bu ya syariah, tapi sebenarnya itu bukan syariah gitu. Gak ada dalilnya, gak ada usul dalilnya itu ya, gak ada gitu ya, tapi dikerjakan gitu kan ya. Terus kemudian meyakini bahwa itu adalah sebagai syariat. Nah, itu tidak boleh begitu ya. Jadi perbuatan-perbuatan yang ada di luar koridor syariah itu Bu terbagi ada dua ya, dalam ibadah dan dalam muamalah. Kalau dalam ibadah ya, nah dilakukan seseorang kalau dia keluar dari hukum syara, maka perbuatan tersebut tertolak. Contohnya ya Bu ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan, kalau di sini ya, dengan mendengarkan nyanyian. Ya Bu ya, dengan cara mendengarkan nyanyian. Aku mau mendekatkan diri kepada Allah. Sebenarnya kita kalau mau mendekatkan diri kepada Allah, caranya bagaimana Bu? Sholat kan? Sholat, terus kemudian tilawah, berzikir. Itu kan cara-cara kita untuk mendekatkan diri sama Allah kan? Melakukan amal-amal ibadah sunnah gitu kan? Ya, an-nawafil gitu, ibadah sunnah yang diajarkan Rasulullah itu kan hal-hal yang ya cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kemudian misalnya ada orang gitu kan ya, dia mendekatkan dirinya kepada Allah itu dengan cara nyetel musik gitu, dengan musik ya, dengan macam-macam lah musiknya misalnya ya, dan itu sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah ya. Terus kemudian dengan cara menari-nari gitu kan ya, itu juga sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah ya. Dan apapun perbuatan-perbuatan yang bahkan itu bertentangan dengan syariat, begitu. Jadi ibu, kita tuh harus menggunakan akal kita itu dengan cerdas gitu ya. Nih yang lagi rame begitu kan, misalnya dari kasus-kasus yang terjadi gitu ya. Satu misalnya kasus pelecehan pesantren abal-abal ya kan. Ada misalnya di daerah mana begitu kan, misalnya gitu ya, ini contoh aja ya. Ada seorang katanya kalau seperti itu kan sebenarnya bukan kiai ya Bu ya. Ya, apa dong bilangnya? Ya itu pokoknya ya, dia bikin pesantren gitu ya biar dibilang kiai gitu kan, terus banyak yang mondok di situ, terus kemudian ternyata muridnya dicabulin. Ya kan kita pernah dengar itu kan kasus ya. Ya. Terus kemudian ketika diwawancara gitu kan ya, santri-santrinya gitu kan, terus orang tua dia bilangnya ya, kalau tadi yang dikatakan pengasuh pondoknya dianggapnya orang hebat ya Bu, kiai kata dia gitu kan ya, ngomong minta sesuatu ya, maka dia nggak berani menolak katanya begitu ya. Nah si ya kan setan berkedok kiai ini ya, kita anggap begitu aja lah ya. Ya, dia yang gitu ya sebenarnya menyalurkan hawa nafsunya dengan cara yang salah, menggunakan cara-cara yang salah, kemudian menggunakan kekuasaannya untuk mengumbar hawa nafsunya. Nurut lo sama kiai ya kan, nurut lo sama ini. Nah ibu-ibu, kita tuh harus berpikir secara cerdas begitu. Kalau kita orang yang mengasah akal kita terus dengan belajar baca Quran bukan cuma sekedar dibaca, tapi berusaha mentadaburi, kemudian juga ya kita membaca sejarah dan sirahnya Rasulullah gitu kan ya, kita bermajelis taklim terus gitu, kita pasti tahulah mana ya kan perintah yang nalar ya Bu, yang itu memang ya tidak melanggar syariah, dengan mana perintah yang di luar nalar yang itu melanggar syariat. Gak mungkin yang namanya kiai, yang namanya ulama, betul gak Bu? Ya, ngaku menyebarkan agamanya Rasulullah, tapi kelakuannya na'udzubillah, begitu. Betul kan Bu? Itu satu kasus. Kemudian kasus yang kedua, ya lagi rame. Mohon maaf gitu ya, banyak para habaib yang betul tuh banyak Bu. Benar gak? Banyak. Saya juga hormat banget kepada para habaib yang Masya Allah memang menjadi mereka para dzurriyyahnya Rasulullah, dan kemudian mereka mencerminkan akhlaknya sebagaimana akhlak Rasulullah SAW. Betul nggak? Tapi tidak kita pungkiri di luar sana ada oknum-oknum, betul nggak? Ngaku-ngaku nih, kita bilang aja ngaku-ngaku, ya Bu ya? Ngaku-ngaku jadi habib, keluyuran kemana-mana, gitu ya. Terus kemudian gitu minta dan melakukan hal-hal yang di luar nalar. Sasarannya siapa? Ya, sasarannya ya umat Islam yang gampang dibodohin. Yang jelas mah insya Allah bukan jamaah al-istiqomah. Iya kan? Hanya jamaah al-istiqomah udah cerdas. Yang namanya para habaib dzurriyyahnya Rasulullah itu harga dirinya tinggi, wirainya tinggi, izahnya tinggi. Betul nggak Bu? Nggak mungkin membodoh-bodohin umat. Nggak mungkin aneh-aneh gitu kan.
Nah, cium tangan gue nih, gue Habib. Kalau perlu cuci kaki gue, gitu kan? Gitu kan? Kobokan kaki saya aja itu berkah kalau mau diminum. Aduh, ya kan? Sampai minta uang macam-macam tuh sama jamaah gitu. Ada kan yang begitu, Bu? Oknum, Bu ya? Oknum yang bener habaib zuriyahnya Rasulullah hendak bakalan seperti itu gitu. Jadi kita pun harus cerdas, Bu. Betul nggak? Ya kita harus cerdas gitu ya. Ini kalau ada oknum ngaku kiai tapi kelakuannya kok nggak seperti kiai, nggak seperti ulama, berarti ini kiai yang gitu ya. Apa itu lakopnya ya? Iya, kiai jadi-jadian kan begitu ya. Ya kayak gitu, ada orang ngaku-ngaku Habib tapi kelakuannya tidak mencerminkan dzurriyyahnya Rasulullah gitu ya. Berarti Habib jadi begitu aja selesai gitu ya, Bu ya. Jadi nggak harus kita ikutin, apalagi ngajarin hal-hal yang enggak gitu ya. Orang katanya khidmah sama gitu kan, tadi kiai jadi-jadian atau Habib jadi-jadian gitu ya, istrimu cantik gitu buat aku ya gitu. Ada, Bu, begitu ada loh, pernah dengar saya ceritanya itu, baca artikelnya saya gitu kan. Itu ya Allah, Bu, kita tuh ya banyak majelis taklim itu harus mencerdaskan umat, paham nggak, Bu? Iya. Makanya saya bilang sama Ibu Ketua Majelis Taklim ini, kita harus bikin ibu-ibu gitu ya, ngaji itu nanti khatam satu kitab gitu. Khatam satu kitab, khatam lagi kitab yang lain gitu. Begitu. Jadi makin lama kita makin pintar. Jadi nggak cuma sekedar gitu kan, Bu ya. Asal Rasulullah nggak pernah begitu, Bu. Ya, Rasulullah tidak pernah begitu. Rasulullah, beliau belum diangkat menjadi nabi, beliau tuh udah dihormati dari ujung ke ujung. Semua orang Arab tuh hormat sama Rasulullah. Kenapa, Bu? Karena apa? Karena akhlak beliau. Ya, beliau nggak pernah tuh yang namanya minta dihormati, nggak pernah. Nggak pernah. Memang siapa beliau tuh di awalnya bukan orang yang punya kedudukan, punya status sosial tinggi, bahkan dihina orang gitu kan ya. Dia disebutnya anak yatim lah gitu kan, bukan orang yang ya, Bu ya. Kan Abu Sofyan dulu sebelum Islam kan kalau nggak hina Rasulullah begitu. Emang siapa Muhammad? Kalau ada orang yang diutus jadi nabi, itu yang pantas jadi nabi itu aku, kata Abu Lahab kan, Bu, and the gang. Begitu kan? Ya, orang-orang sombong kaum kafir Quraisy itu kan begitu. Ya. Kenapa? Karena memang Rasulullah itu biasa beliau. Ya tapi Masya Allah, semua orang mengakui kemuliaan akhlak beliau. Betul kan, Bu? Semuanya mengakui bahwa Muhammad itu dalam masalah akhlak tuh begini nih. Ya, begini, nggak cuma jempol 4. Kalau tubuh kita punya jempol lebih dari 10 tuh maju semuanya. Betul kan? Ya, apalagi jempol kita cuma 4 ya. Apalah artinya kalau Allah Subhanahu wa taala udah muji, pujian manusia itu enggak ada gunanya. Ya kan? Tapi itu mencerminkan betapa indahnya akhlaknya Rasulullah. Lah kemudian datang orang ngaku-ngaku ngikutin dan nyebarin agamanya Rasulullah, tapi akhlaknya naudzubillah. Kan aneh. Betul kan? Ya, makanya kita harus cerdas. Jadi jangan jadi umat yang Bu? Mohon maaf digoblok-goblokin gitu bahasanya gitu ya, Bu ya. Jangan sampai gitu kan. Ya kita tuh udah kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kecintaan kita kepada dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang ya mereka itu ya layak untuk dimuliakan dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala, dan memang mereka gitu ya dalam secara garis keturunan nasab dan akhlaknya adalah orang-orang yang layak untuk dimuliakan. Beda dengan yang mengaku-ngaku. Ya, kita nggak usah nyebut nama ya, Bu, karena saya juga nggak tahu
siapa, apa, siapa begitu ya. Nggak usah gitu. Tapi kita lihat dari apa Bu? Cerminan akhlaknya saja, ya. Orang baik gitu kan ya. Para ustadz, para kiai, para ulama yang baik itu yang kita ikuti. Ya, menyampaikan kebaikan, menyampaikan ilmu, mengajarkan kebaikan dengan praktek kebaikan itu yang kita ikuti. Begitu ya Bu ya. Tapi kalau yang aneh-aneh, yang macem-macem, yang nggak jelas ajarannya, kalau kita cocokkan kepada syariah dan Al-Quran justru malah berlawanan, yuk jangan diikuti. Paham Bu ya? Ditinggalkan gitu ya. Kemudian banyak tadi ya Bu ya contoh-contohnya itu. Contohnya tadi ya nyanyi-nyanyi terus kemudian apa lagi ya? Macam-macam lah orang tuh dengan dalil-dalilnya gitu ya. Ini kan saya lakukan untuk supaya saya dekat sama Allah. Nggak ada caranya begitu mah gitu ya. Cara yang diajarkan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Tapi kalau nyanyi dengan misalnya sholawat itu masuk kategori lagu nggak ustadzah gitu kan ya. Nah itu para ulama kan ya Bu ya sudah membahasnya dalam ilmu kajian fikihnya ya Bu ya. Boleh, yang penting tadi Bu kalimat-kalimatnya ya Bu ya, kata-katanya itu tidak sampai apa ya sampai membuat gitu kan kalimat-kalimat yang mendorong pada hal-hal yang ya tidak, Allah nggak ridho gitu ya. Kalau sholawatan untuk bersolawat gitu ya itu boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau sholawatan disertai dengan yang zaman sekarang banyak banget tuh ya Bu ya, sholawatan pakai rebana masih mending lah ya Bu ya. Ya masih oke lah, ada yang apa namanya kebolehin ya hadroh itu ya. Itu pun sebaiknya kalau yang mukul hadroh perempuan Bu ya itu di tempat yang perempuan aja, jamaahnya perempuan aja ya. Jangan hadroh yang mukul perempuan di jamaah laki-laki ya. Kalau misalnya mau pengajian umum terbuka untuk laki-laki dan perempuan, nanti hadrohnya dari laki-laki gitu ya Bu ya. Nah tapi kemudian sekarang ini berkembang ya kan, yang itu kayaknya kita nggak perlu ikut-ikutan begitu deh. Kalau ibu ikut hadroh tadi ada rambu-rambunya gitu ya. Tapi maksudnya yang sekarang ini loh ya. Terus kemudian ada yang ibing gitu ya. Yang saya maksud yang itu loh Bu, Bapak nabuh hadroh sholawat. Bukan hadroh itu berarti namanya gitu ya. Judulnya sih sholawatan, tapi berbaur sama dangdutan, betul nggak? Sama orang sholawatan tapi gini-gini, terus kemudian joget-joget gini gitu. Itu di mana judulnya? Ya kan? Udah gini tuh tempat umum lagi, ya. Nah, itu tuh ibu-ibu kalau kita yang nggak biasa begitu nggak usah lah ya kan. Nah, mungkin itu ngopenin orang-orang yang biasanya ini husnudonnya saya ya, husnudonnya saya. Itu jamaahnya itu orang-orang yang biasa dangdutan, koploan, konseran gitu loh. Terus kemudian mabok-mabokan gitu. Ya, senengnya yang kayak gitu-gitu tuh. Ya, maka daripada datangnya biduan yang apa namanya? Biduan yang telanjang. Betul enggak? Ya, pakai goyang-goyang yang semacam-macam begitu gitu ya. Maka ada yang berinisiatif gitu kan ya. Pada orang-orang yang seperti itu dikasihlah gitu kan ya solusi gitu. Biarpun kondisinya masih begitu, tetapi ya kan diajakin untuk kenal nabinya, ya kan bersolawat gitu. Tapi saya tetap gak setuju kalau anak-anak pesantren diajakin seperti itulah. Anak pesantren kan ya hatinya, kepribadiannya udah benar, udah gak butuhin hal-hal yang seperti itu, betul gak Bu?
ya kan? Ibu-ibu yang udah benar, ya, yang nggak seneng hal-hal yang seperti itu, ya kan nggak perlu dibegitukan lagi, ya Bu ya. Kita itu disesuaikan dengan kebutuhan kita aja lah. Paham nggak Bu maksudnya? Ya. Ini contoh nih ya. Kita ini yang bahas hal yang sensitif emang gitu ya. Tapi kita ngebahasnya kemana-mana nih, contoh gitu ya. Kemarin tuh ada juga yang tanya sama saya, ya Bu Isti, hukumnya orang bikin film tuh gimana, apa dan sebagainya gitu. Masya Allah gitu ya. Perkembangan zaman sekarang tuh luar biasa banget kan Bu ya. Saya bilang, Bu, para sutradara film-film Islam itu, ya, para orang-orang bikin film yang bagus, film perjuangan gitu ya, film-film Islami gitu kan, itu tujuannya, pasarnya, ya Bu ya, itu untuk memberikan tontonan alternatif buat orang-orang yang memang sukanya pergi ke bioskop. Ada kan banyak Bu orang sukanya pergi ke bioskop, pokoknya seneng aja ke bioskop gitu ya, nggak tahu pokoknya filmnya apa aja, pokoknya seneng aja ke bioskop, nongkrong aja di bioskop tuh banyak yang kayak gitu ya. Terus kemudian dilihatin tontonan di bioskop itu kok yo kayak gitu semua gitu ya Bu ya, nggak mendidik gitu ya, pocong, apalagi kuburan, suster ngesot, ya Allah ya. Lah kok banyak yang nonton gitu loh Bu. Nah, kok banyak yang nonton kayak gitu kan ya. Terus kemudian ada yang berinisiatif bikinlah film-film yang lebih mendidik, yang mengenalkan ya kan agama. Maka sasarannya siapa Bu? Yang mereka biasa nonton bioskop. Nah, ibu-ibu yang nggak biasa nonton bioskop ya nggak usah nonton gitu loh Bu, paham kan? Bu, ada bioskop bagus nih gitu kan, yuk kita rombongan yuk nonton bioskop. Lah ibu kagak pernah nonton, nggak usah Bu, ya kan? Nah, pokoknya mau judulnya apapun itu Bu ya, gitu ya. Kalau yang nggak biasa nonton, nggak biasa ke bioskop, kagak usah diajakin, kagak usah ke bioskop. Itu tapi kan kesian Ustazah bikin filmnya udah bagus-bagus. Nah itu sasarannya buat mereka yang suka nonton bioskop. Tontonan mereka pocong, suster ngesot gitu loh. Kita kan enggak begitu loh Bu maksudnya, paham ya? Jadi saya sedih tuh kalau ada yang ayo rame-rame majelis taklim A, B, C, D diajakin nonton bioskop. Lah orang gak pernah nonton bioskop diajakin nonton bioskop, gimana sih ini judulnya ya Bu ya? Ntar kalau misalnya kira-kira nih ya nggak pernah kenal bioskop, nggak ketemu bioskop, nggak tahu kan bioskop itu misalnya gitu modelnya kayak gitu ya, ternyata gitu ada yang orangnya keenakan di bioskop terus nggak mau pulang, gimana ya? Iya kan? Sekali-kalinya keluar nonton bioskop diajakin ketua majelis taklimnya keenakan gitu kan, gara-gara film bagus katanya gitu kan, gara-gara film Islami, ternyata bioskop enak ya gitu. Akhirnya besok dia balik lagi ke bioskop, cari film, pokoknya filmnya apa aja dah yang penting nonton di bioskop. Aduh, nah loh kalau kayak gitu gimana? Apa enggak? Ya. Jadi nggak boleh ya Bu ya, nggak usah. Itu untuk yang suka di bioskop. Kalau ibu nggak suka ke bioskop, nggak pergi ke bioskop, nggak usah. Begitu ya. Begitu juga yang tadi tuh, ya yang pakai, ya kan? Loh sholawatan kok begitu misalnya? Karena kalau nggak pakai sholawatan itu apa Bu? Itu ada biduan yang nggak pakai baju. Kan banyak tuh biduan-biduan nggak pakai baju kan, yang nyanyiannya tuh pakai goyang-goyang yang nggak jelas, ya kan? Aduh tambah repot lagi kan, ya kan? Ya naudzubillah. Lah yang nggak biasa begitu ya jangan, ya Bu ya, paham ya maksudnya ya?
Tapi di kitab ini benar Bu, ya kan penulis itu menulis ya contohnya itu termasuk pada bagian bid'ah itu adalah gitu ya mendekatkan merasa gitu ya. Ya tadi dengan nyanyi-nyanyian dan lagu-laguan. Ya. Ibu lihat ya orang sebelah kita dari sebelah kita, ya kan? Kalau sembahyang itu ngapain? Iya kan? Ya, masa kita mau sama sebelah kita ono gitu ya. Aduh loadingnya lama ini. Kagak usah dijelasin aduh gitu ya. Yang belum pudeng masih tuing-tuing gitu deh kepalanya. Ya jadi jangan diikutin gitu ya. Kita mendekatin diri sama Allah dengan cara apa Bu? Sholat gitu ya. Musik itu bukan sarana untuk mendekatkan, tapi kalau kita tuh hiburan lah, sekedar hiburan ya. Ya hiburan yang gitu kan ya. Nah, hiburan yang bikin kita kadang-kadang dari rutinitas gitu. Yang penting nggak judulnya tadi itu ya. Yang penting bukan sesuatu yang menyesatkan, bukan sesuatu yang ini, maka hukumnya apa? Sebagian ulama menyampaikan mubah aja. Ya mubah aja, boleh gitu kan. Bukan sarana untuk mendekatkan kepada Allah. Yang bid'ah dikatakan bid'ah apa? Yang kalau dipakai musik itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Paham Bu? Ya. Kemudian muamalah, ya sama halnya dalam ibadah. Ya jika tidak ada dasar syar'inya, maka amalan yang berkenaan dengan muamalah yang dilakukan seseorang pun sama batal dan tertolak. Contohnya, ya suatu saat ada seseorang yang datang kepada Rasulullah, dia cerita. Ya apa ceritanya? Ya Rasulullah, anakku ya dia kerja dengan si fulan. Anakku kerja dengan si fulan. Terus apa yang terjadi? Ya, suatu ketika anakku berzina dengan si fulan. Ini sani rutin ya Bu ya. Berzina dengan istrinya si fulan tadi, anaknya laki-laki. Ya kan? Terus kemudian tapi untuk menebus dosanya itu saya telah bersedekah ya Rasulullah. Ya dia bersedekah banyak kambing, bersedekah banyak dinar gitu ya. Maka dia minta sama Rasulullah untuk menghapuskan hukum apa Bu? Hukum zinanya. Hukum zina harusnya dia apa? Dicambuk, ya kan? Dicambuk kemudian diasingkan, gitu kan? Kemudian apa kata Rasulullah mendengar itu? Wah Rasulullah, ya Bu ya, nggak suka, marah Rasulullah, murka. Ya. Kemudian apa kata Rasulullah? Balikin kambing-kambingnya. Kambing-kambingnya suruh balikin, dinar-dinarnya suruh balikin semuanya. Tetap ditegakkan hukum hududnya, yaitu dicambuk 100 kali dan dia diasingkan. Begitu. Dalam hal muamalah yang sudah ada ketetapannya sama Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kita tidak boleh membuat hukum baru. Paham Bu? Ya. Alhamdulillah kita rakyat biasa. Saya nggak mau bilang jelata, ya, bilangnya jelita. Agak mirip nih ya kalau jelita ya kan. Nah, alhamdulillah kita rakyat biasa yang tidak harus menegakkan hukum di negara kita. Maka tidak ada dosa bagi kita ketika kita melihat fenomena hukum Allah banyak yang tidak dijadikan dasar dalam penegakan hukum. Karena kita tadi rakyat jelita. Rakyat dia biasa. Ya. Kalau ibu-ibu nih ada yang jadi presiden, ya kan? Ada yang jadi ya wakil rakyat, ya. Ada yang menggodok hukum undang-undang, ya kan? Dasarnya, sumbernya tidak diambil dari hukum-hukumnya Allah, gitu kan? Maka ini bahaya. Begitu. Walaupun kita bukan negara Islam ya Bu ya. Makanya kenapa kita harus kalau memilih wakil rakyat, memilih wakil kita, memilih ya Bu ya pemimpin kita itu harus orang yang memiliki agama supaya hukum Allah betul-betul menjadi pijakan dalam
mengambil keputusan. Kan begitu ya Bu ya? Coba ya, hukumnya Allah benar-benar ditegakkan gitu ya. Nggak ada Bu koruptor kayaknya di negara kita. Betul nggak? Ini loh koruptor di negara kita, ya Allah, enak banget jadi koruptor. Diberitakan sebentar, malu sebentar gitu, masuk penjara masih bisa jalan-jalan, ya kan? Fasilitasnya luar biasa, malah katanya masih bisa nyalek katanya ya. Ibu yang bilang loh ya, bukan saya. Katanya ya masih, iya betul ya, kalau di negara kita luar biasa gitu ya. Maka kita lihat sekarang korupsi dari mulai rakyat sampai ya kan, semuanya jadi korupsi semuanya, ya kan? Wes gila nih benar korupsi di negara kita ini, ya kan? Jadi yang merasakan ya Bu ya kemadorotannya itu kan masyarakat kecil Bu, betul nggak? Jadi muanya para pengusaha kecil UMKM merasakan dampaknya, para murid-murid sekolah merasakan dampaknya, orang tua ngerasain dampaknya, tenaga kesehatan merasakan dampaknya, tenaga guru merasakan dampaknya, betul nggak Bu? Yang pejabat seneng, betul nggak? Gitu, semuanya fasilitasnya luar biasa. Dari mana? Ya dana-dana begini terus. Ya kayaknya kalau kita membahas begini sambil ada dendam gitu di antara kita. Ya jadi termasuk misalnya ini sesuatu yang bisa kita tegakin sendiri, hukum apa Bu? Hukum faraid. Kemarin saya bahas itu tuh, masalah hukum faraid ya. Hukum masalah warisan. Betul nggak Bu? Ya, ibu-ibu nanti kalau misalnya punya pengaruh untuk membagi waris terhadap harta peninggalan suami gitu kan ya Bu, jangan berdasarkan hukumnya sendiri, karena itu udah ada dalam muamalah, di dalam hukum Islam Allah sudah ngatur, maka kita tinggal merujuk aja apa kata Allah, berapa bagian anak laki-laki, berapa bagian anak perempuan, berapa bagian istri yang ditinggalkan, berapa, itu hukumnya udah ada, itu muamalah namanya. Jangan ibu melakukan bid'ah. Ini bid'ah yang nyata ini, ya kan? Ibu bikin sendiri hukumnya, padahal Allah hukumnya sudah jelas. Paham nggak Bu? Ngapain kita membid'ah-bid'ahkan sesuatu yang sebenarnya ada dalilnya, hanya kurang pengetahuan saja. Tapi sementara banyak praktek-praktek bid'ah yang kadang-kadang di dalam rumah kita gitu ya Bu ya, itu betul-betul banyak dilakukan, tapi kita nutup mata, nggak dijelaskan kepada umat, nggak dipandaikan ini masyarakat, ya kan? Termasuk itu hukum muamalah ketika sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak dikerjakan sebagaimana mestinya, itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatin wa kullu dhalalatin finnar. Kan begitu? Semua bid'ah itu dhalalah, sesat, dan semua kesesatan itu larinya kemana Bu? Ke neraka. Jadi jangan salah membid'ahkan. Begitu kan Bu ya? Orang ngaji dibilang bid'ah, orang ngaji disuruh kok bid'ah. Piye to ceritanya? Kan begitu ya? Ya sama, orang sholawatan dikatakan bid'ah. Nah orang sholawat itu ada dalilnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu kan dalilnya gitu kan? Malah dikatakan bid'ah. Yang jelas-jelas nih, berani nggak ngomong bid'ah seperti yang tadi Bu Isti bilang? Kan jarang orang ngomong begitu, ya kan? Hukum muamalah banyak yang dibid'ahin, benar nggak? Jujur-jujuran kita, benar nggak? Ya kan? Kan kadang-kadang meletakkan yang dibesar-besarkan itu apa Bu? Perkara-perkara yang sebenarnya justru apa? Ada dalilnya, dan itu malah menimbulkan apa? Menimbulkan perpecahan di kalangan umat. Masa iya kunut dibilang bid'ah? Iya kan Bu? Nah kunut ada dalilnya, dilakukan sama Rasulullah, dibilang bid'ah, dan Rasulullah bid'ah apa? Emosi. Kan gak
gitu ya. Yang bid'ah itu yang jelas-jelas gitu ya, nggak ada dalilnya ya kan, kemudian mereka kerjakan ya, itulah bid'ah ya. Kemudian jelas-jelas dihukumnya Allah dan Rasulnya begitu ya Bu ya, tapi tidak dikerjakan, itulah bid'ah ya. Kenapa nggak dikerjakan? Bu Isti juga nggak ngerti lah, aneh rakyat biasa dibilang tadi ya kan, jelita, bukan penegak ya kan, bukan yang punya hukum, betul nggak Bu? Alhamdulillah nggak jadi caleg ya kan, alhamdulillah gitu kan, nggak jadi presiden. Bener loh Bu, kadang-kadang kita nggak jadi presiden tuh alhamdulillah banget. Coba Ibu bayangin jadi presiden Indonesia lagi ya kan, itu ntar itu nomor berapa Bu masuk surganya ya kan, coba hisapnya sepanjang apa Pak Jokowi ya kan, itu kan ya Allah panjang bener dah itu hisapnya ya kan. Ya mudah-mudahan selamat dah, kita doain ya Bu ya, mudah-mudahan Pak Jokowi selamat dalam hisap ya kan. Itu udah kebayang Bu hisapnya sepanjang apa gitu kan. Belum masalah jalan itu yang dikorupsi aspalnya itu baru jalan kalau di Indonesia berapa panjang Bu? Nah sekali iya, itu anggota dewan Bu, bukan Pak Jokowi ya. Iya sama aja gimana gitu kan ya. Ya Allah, itu jangan Bu, makanya ibu-ibu nggak jadi apa-apa tuh bersyukur nggak Bu? Bersyukur. Bilang nggak ada. Nggak laku dipilih. Nggak ada yang nyalonin gitu. Hiburan gitu kan. Ya kadang-kadang kita jadi masyarakat biasa itu emang perlu bersyukurnya begitu gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Nanti kita nggak ditanyain yang begonoan gitu ya. Levelnya kita baru ditanyain masalah sholatnya kita aja udah deg-degan loh, aduh gitu kan, mikir yang aneh-aneh, bener gak? Yo, sholatmu gimana? Udah keringetan banget itu kayaknya, udah mandi keringet itu kayaknya, Ibu, iya kan? Nah, ya makanya nggak usah macem-macem gitu ya. Tetap doain pemimpin-pemimpin kita mudah-mudahan selamat dari hisab Allah, kan begitu? Ya baik kita ngomongnya, bener kan Bu ya? Ya, Masya Allah. Kemudian ada Bu pernah dengar istilah bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah gitu ya. Nah itu sebenarnya bagaimana? Itu dari pendapatnya Imam Syafi'i Bu. Ya, kalau menurut Imam Syafi'i, beliau pernah mengatakan begini: apa-apa yang sengaja dibuat dan tidak sesuai dengan Al-Quran atau Sunnah atau ijma, maka perkara tersebut masuk dalam kategori bid'ah yang sesat. Tapi kalau apa-apa yang sengaja diciptakan dan bersifat baik juga tidak bertentangan dengan syara, maka masuk dalam kategori bid'ah yang baik. Contohnya apa misalnya? Ya, adanya ilmu-ilmu alat untuk memahami agama kita. Ya, ilmu-ilmu alat contohnya untuk memahami agama kita, contohnya gitu ya Bu. Dulu Al-Quran itu Bu tidak dituliskan ya Bu ya, kemudian pas ditulis pun ya kan, Al-Quran itu nggak ada harokatnya, nggak ada titik, nggak ada harokatnya. Kebayang nggak kalau sampai sekarang Al-Quran misalnya ditulis nggak ada harokat, nggak ada titiknya, bagaimana ibu-ibu al-istiqomah ini bisa baca? Belum ada titik, ada harokatnya aja masih belepotan bacanya. Betul apa betul? Udah gitu masih nggak mau belajar tahsin lagi. Betul apa betul? Betul lagi. Ya Allah, masjidnya dekat itu loh Bu, ini kan buka dekat di situ Al-Ihsan ya kan? Baju Bu, nanti 2025 bentar lagi loh ya kan, masa 2025 masih belepotan baca Qurannya, malu atuh ya, baca Ibu ya. Bayangin nih kalau misalnya kita Quran itu gundul kayak gitu, nggak ada harokatnya, nggak ada titik, nggak ada ya kan tanda-tandanya, ya kita susah bacanya gitu ya. Maka alhamdulillah ada para ulama yang mereka kemudian menciptakan ilmu-ilmu yang namanya ilmu nahwu, ilmu qawaidul lughah,
khotok gitu ya Bu ya. Ah itu adalah bentuk apa Bu? Bid'ah yang baru. Begitu. Ya sama seperti misalnya dulu sahabat Umar bin Khattab begitu ya. Beliau itu ngajakin orang untuk apa? Sholat tarawih di masjid. Padahal Rasulullah tidak menghidupkan Ramadan itu dengan sholat tarawih yang full selama 1 bulan di masjid. Tapi dilakukan sama Rasulullah, pernah dilakukan sama Rasulullah, tapi enggak yang sepanjang Ramadan. Tapi datanglah Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Ya, semuanya yang laki-laki, hayu semuanya gitu ya Bu ya. Diajakin sholat tarawihnya di masjid. Ya. Tujuannya apa? Supaya menghidupkan apa? Masjid dan Ramadan gitu. Maka kalau Umar bilang kalau ada bid'ah yang baik itu adalah bid'ah yang ini. Begitu kan ya? Ya, inilah bid'ah yang baik yang dilakukan. Yaitu apa? Menghidupkan Ramadan dengan sholat tarawih. Begitu. Jadi ada hal-hal yang memang gitu ya. Ada dalilnya. Rasulullah pernah melakukannya gitu kan ya. Tapi mungkin caranya ya caranya seperti Umar ini. Umar caranya menghidupkan Ramadan dengan ngajakin umat untuk sholat tarawih berjamaah bareng-bareng gitu kan. Maka itu dikatakan apa Bu? Sesuatu yang baik, bid'ah yang hasanah gitu kan ya. Jadi sama dengan keilmuan zaman dulu ya. Keilmuan zaman dulu kan nggak ada tuh yang ya Masya Allah sampai sekarang itu ada ya keilmuan dalam ilmu qiraah gitu kan Bu ya. Terus kemudian awal mulanya ya dituliskan Al-Quran, dikumpulkan, kemudian dijadikan satu oleh Utsman bin Affan gitu kan. Itu kan sesuatu yang dulu juga dikhawatirkan oleh Abu Bakar, betul nggak? Bagaimana aku ini melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah gitu kan. Tapi dikuatkan, diyakinkan bahwa apa yang dilakukan ini adalah nanti untuk kemaslahatan. Akhirnya kita jadi punya Al-Quran yang mudah untuk kita baca. Betul nggak Bu ya? Yang menyatukan bacaan Al-Quran kita di seluruh dunia. Mau yang orang manapun ngajinya Masya Allah tetap sama. Betul nggak? Nggak ada kitab suci yang seperti ini. Nggak ada. Kitab suci mana-mana tuh Bu, ya di mana orang tinggal, agamanya mana, itu nanti beda-beda. Ya tapi kalau Al-Quran enggak. Sama. Ya, ibu mau pergi kemana? Ya, ibu nggak usah bawa Quran begini, misalnya Quran segede-gede, misalnya yang sekarang kita punya. Tenang aja Bu, di mana-mana Quran itu bakalan sama, begitu. Ya. Jadi yang mengembangkan ilmu qiraah, nah itu kan, Masya Allah, Alhamdulillah ya, itu sesuatu yang kita syukuri. Hal-hal baik kalau menurut Imam Syafi'i ya, itu bid'ah itu ya termasuk ada bid'ah yang hasanah ya. Bid'ah hasanah itu yang tidak apa-apa dihidupkan, dikerjakan dan dilakukan. Yang penting apa Bu? Ada dalil asalnya, pokok dalilnya itu ada, gitu ya Bu ya. Kemudian yang kelima apa? Ya. Yang kelima, ibu-ibu sekalian, termasuk ya para ulama atau yang penulis kitab Al-Wafi ini menyebutkan hadis ini ya Bu ya, sengaja disebutkan dengan diiringi dengan hadis kedua. Hadis kedua itu hadis apa Bu? Ya, dengan masalah keimanan, betul nggak? Dengan masalah ya kekuatan iman kita. Kan hadis kedua itu tentang dialog ya Rasulullah sama malaikat Jibril alaihissalam untuk menguatkan keimanan kita ya, supaya ibu-ibu sekalian juga memahami bahwa ya agama yang disebarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang tadi dikatakan ittiba, yang mengikuti ya, kita ngikutin Rasulullah pun mengikuti ya Bu ya para nabi, para rasul sebelum-sebelumnya. Jadi kalau orang Jawa tuh
bilang kalau disarikan gitu, diurut, diunus gitu ya Bu ya. Ini akan ketemu tulang atau satu benang ininya ya, benang merahnya ya Bu ya, yang satu ujungnya itu dari Nabi Adam alaihi salam ya kan, kepalanya itu di Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama di muka bumi ini, yang ujung pangkalnya ya, ujung ekornya gitu ya Bu ya, itu sampai kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nabi Adam, Nabi Nuh sampai Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu satu benangnya tuh sama ya, ibtidaknya sama, nggak ada yang beda, hanya modelnya disempurnakan begitu. Maka kesempurnaan itu menjadi betul-betul sempurna, tidak ada sesuatu kekurangan lagi ketika sampai pada Khatimul Anbiya, yaitu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada lagi ajaran ya Bu ya, sesuatu yang baru yang gitu kan diada-adakan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan keseluruhan dari agama Islam ini. Nggak ada lagi, paham Bu? Udah ditutup, ibarat kata udah diikat ya, tumpulnya simpulnya ya, simpulnya itu udah diikat, udah nggak boleh dibongkar-bongkar lagi secara apa Bu? Ya ditambah-tambahin lagi, diiniin lagi, itu nggak boleh. Sudah khatam, ajaran agama ini sudah khatam, tinggal kita sebarkan, dilanjutkan dengan disebarkan, dijaga, terus diwariskan kepada anak keturunan kita. Jangan nambah-nambahin, jangan mencipta-ciptakan apa Bu, hukum-hukum sendiri ya. Jadi teman-teman semuanya ya, kalau kita perhatikan juga dari hadis-hadis yang tadi disampaikan gitu ya, dari apa yang disampaikan gitu ya, bahwa ya sesuatu yang kemudian kita menyalahi larangan dan aturan Allah Subhanahu wa taala gitu ya, itu pasti dampaknya adalah kerusakan. Ya, dampaknya adalah kerusakan. Baik kerusakan untuk diri kita sendiri maupun kepada ulama. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita dihindarkan dari perkara-perkara ya yang mengakibatkan ya Bu ya madharat bagi kita semuanya dan kerusakan itu gitu ya. Dan mudah-mudahan Allah lindungi kita semuanya, anak keturunan kita semuanya ya, dalam kebaikan-kebaikan ya, dan senantiasa dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salatakunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.